Ya, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 Praktikum Pemrograman Komputer dari kelas CRM 2 Prodi Teknologi Rekayasa Mesin, Departemen Teknik Mesin, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, sebelumnya perkenalan kami pertama ada saya atas nama Dimas Dwi Saputra dengan NIM 21 Selanjutnya ada teman saya Mas Alfian. Go. Ya, perkenalkan nama saya Alfian Eka Setiawan dengan NIM 21-40060-SV-18874. Selanjutnya ada teman saya Mas Syahrul. Perkenalkan, nama saya Nur Syahrul Adil Burkoni dengan NIM 21-251-SV-19464. Saya kembalikan ke Mas Dimas. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 10, mendapatkan kasus tentang Virtual Painter. Nah, jadi Virtual Painter sendiri adalah suatu program di mana program tersebut dapat digunakan untuk menggambar. Nah, dalam proses menggambarnya itu, di dalam program akan mendeteksi dari gerakan tubuh, terutama dari gerakan tangan kita. Nah, deskripsi singkat mengenai kasus kami adalah seperti itu. Untuk lebih jelas ya, teman-teman semuanya diharapkan menonton video ini sampai akhir. Karena nanti juga ada demo running programnya sehingga lebih jelas mengenai apa itu Virtual Painter. Baik, langsung saja. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita buka Microsoft Store. Kemudian kita langsung saja cari Python 3.8. Python yang 3.8. Karena saya sudah punya, jadi sudah terinstall di sini ya. Silahkan diinstal. Kemudian selain itu kita juga perlu yang namanya PyCharm. Kita cari saja PyCharm. Nah, ini langsung saja di websitenya. Download. Kita download yang community version. Karena saya sudah punya, jadi saya tidak akan mendownload lagi. Setelah itu, ketika sudah terbuka PyCharm-nya, kita buat file, kita pilih file, new project. Nah, nanti di base interpreter ini kita masukkan Python 3.8-nya. Kalau sudah dipilih 3.8-nya, kemudian kita create. Nah, kalau sudah dibuka new project, langsung saja kita pilih file, kemudian kita pilih settings. Nah, di settings ini kita buka project, kemudian Python interpreter. Nah, kita pilih interpreter yang digunakan tadi 3.8. Kalau misalnya belum ada, bisa kita buka show all, tambah system interpreter. Nanti pilih yang 3.8. Nah, kalau sudah dipilih 3.8, kita tunggu loadingnya selesai. Nah, package yang kita butuhkan adalah OpenCV dan juga MediaPipe. Jadi kita tulis saja di sini OpenCV, kemudian Python. Nah, di download yang ini, kita install. Kemudian selain itu kita butuh MediaPipe. Kita cari MediaPipe. Nah, yang ini kita download juga. Kalau misalnya kesulitan untuk mendownload MediaPipe dari sini, bisa buka dari command prompt. Dari command prompt kita tulis, kita ketik pip install MediaPipe. Nah, di sini di tempat saya sudah terinstall ya. Langsung saja kalau begitu untuk program atau kode program yang kita buat, yang pertama ada hand tracking module.
Nah, ini tadi sudah kita install OpenCV, jadi diimport OpenCV, kemudian import juga MediaPipe. Nah, di sini ada import time, ini opsional ya, ini cuman untuk menunjukkan FPS. Nah, kemudian kita buat class hand detector, ini supaya lebih mudah untuk mereferensinya nanti di kode yang lain. Nah, ini di sini ada dev init. Nah, ini dari MediaPipe sendiri sudah tersedia ini. Kalau misal kita tahan kontrol, kemudian kita klik ini, nah nanti akan muncul apa yang dibutuhkan. Nah, di sini ini juga sudah terreferensi di kode yang lain ya, yang kita akan buat nanti. Kemudian ada juga dev find hands, fungsi find hands untuk mencari tangan. Jadi di sini ada image, CV2, CVT color BGR to RGB. Jadi karena kalau kita biasanya mengenal warna itu RGB ya, red, green, blue. Nah, ini computer vision ini membacanya dari blue, green, red. Kemudian di sini ada if result multi hand landmark. Jadi kalau tangannya terdeteksi banyak landmarknya ya. Jadi dalam tangan kita itu yang tersedia di MediaPipe ada, kalau tidak salah itu 21 titik. Nah, nanti dideteksi kemudian akan dikembalikan image-nya tadi. Kemudian di sini ada fungsi dev find position. Fungsi dev find position ini pada dasarnya adalah menentukan posisi dari tiap landmark yang ada di tangan kita. Misal jari telunjuk atau jari tengah, kemudian kita cari ujung jarinya. Kemudian nanti akan ditentukan posisinya di dalam sebuah frame atau dalam sebuah kamera itu. Nah, nanti akan dikembalikan dalam bentuk list posisi. Kemudian di sini ada fungsi fingers up. Fingers up ini untuk mendeteksi apakah tangan kita terbuka atau tertutup, apakah kita mengepal. Jadi misal ini di sini ada tips ID. Tips ID itu kita ini variabel ya, bisa diganti nanti apapun itu kata-katanya asalkan sesuai dari variabelnya. Nah, nanti apabila ujung jari terletak di atas landmark yang di bawahnya, itu artinya tangan kita terbuka. Jadi misal ujung jari di sini, nah nanti apakah ini di atas dari landmark yang ini. Kalau kita tekuk jari kita, maka ini ada di bawah dari yang ini. Lanjut ke dev main. Dev main ini untuk mengaktifkan kameranya ya. Jadi ini fungsinya untuk membuka kamera dan membaca tangan kita sesuai input yang diperlukan oleh MediaPipe. Ini put text, ini FPS. Jadi tadi kita menggunakan import time pada intinya untuk membuat FPS. Kalau tidak perlu FPS ini tidak perlu diberikan. Nah, ini untuk modul yang pertama. Kita baru satu buah lagi modul untuk membuat virtual painter-nya. Langsung saja kita buka di sini, import CV2, import OS, NumPy, dan hand tracking modul SCTM. Nah, ini import dan tracking modul ini artinya kita mengimport modul yang pertama tadi ke modul yang kedua. Nah, di sini ada variabel brush dan eraser. Ini nanti akan kita bahas belakangan. Nah, ini read overlay. Overlay di sini bisa kita buat sendiri. Jadi misalnya kita buka ini, apa kita bisa? Nah, overlay itu kita buat sendiri, bisa menggunakan aplikasi grafik bebas ya, bisa menggunakan Canva atau CorelDRAW. Nah, ini kita buat seperti ini untuk memberi tanda di mana kita akan memilih
alat gambarnya. Misal di sini ada kuas warna merah, warna hijau, warna biru, warna putih, dan juga penghapus. Nah, ini overlay tadi ya, kita beri nama overlay, dan ini harus sesuai dengan nama foldernya yang ada di sini. Nah, ini my list folder path, jadi nanti akan otomatis mendeteksi folder yang namanya sama persis dengan yang di dalam tanda kutip ini. Kemudian berikutnya ada di sini ada header dan footer. Nah, overlay list yang kita gunakan secara default itu yang pertama. Jadi secara ketika kita pertama kali membuka, maka yang terpilih adalah warna merah. Kemudian footer ini juga opsional, apakah mau diberi footer atau tidak. Kalau di tempat kami itu footernya adalah itu seperti ini. Ini akan kami taruh di bawah screen atau di bawah layar. Nah, di sini ada kamera settings. Ini seperti yang tadi, CV2.video capture 0. 0 ini adalah kamera kode kamera yang bawaan. Kalau misalnya ada kamera eksternal, nanti bisa diganti sesuai indeksnya. Nah, ini kita atur resolusinya 720x1280. Nah, kemudian di sini ada detecting hands. Ini detektor variabel bebas, variabel apapun itu. Ini htm.handDetector. Jadi HTM tadi seperti yang di atas, import hand tracking module as HTM. Jadi ini HTM yang di bawah, artinya kita memanggil modul hand tracking module. Kemudian di dalam hand tracking module ini ada yang namanya hand detector. Sini. Nah, itu kita memanggil itu. Kemudian di sini ada variabel yang kita ganti, yaitu detection con atau detection confidence. Pada yang pertama, hand tracking module itu 0,5. Jadi apabila itu adalah 50% ya, 50% terdeteksi, maka akan terlihat gambarnya. Di sini kita ganti 0,8 agar kamera atau media web yakin bahwa itu adalah tangan sebelum kita menggambar. Nah, kemudian di sini ada kita buat kanvas. Ini untuk kanvas gambarnya ya, kita buat sama dengan resolusi kamera. Nah, kemudian di sini ada while true success image captured. Berarti kita akan membuka kamera. Di sini kita flip, karena kalau tidak di flip nanti kameranya itu kanan di kiri, kiri di kanan. Jadi akan sedikit sulit untuk untuk memilih warna dan lain-lain. Kemudian ini detektor dan find hands. Berarti detektor itu yang ini ya. Kita memanggil yang ini. Memanggil dari modul sebelumnya find hands. Fingers up juga sama, apabila fingers atau jarinya terbuka, tangannya terbuka tidak mengepal, itu akan terdeteksi. Nah, ini jika tangan satu atau jari telunjuk dan jari tengah di sini, indeks X1-nya itu adalah ini 8 itu adalah kode untuk jari telunjuk, 12 itu jari tengah. Apabila dua-duanya terbuka, berarti adalah selection mode. Selection mode apabila Y di bawah 110. Jadi untuk header yang kita buat adalah tebalnya itu 100 pixel. Jadi kalau sudah mendekati itu 110, ketika tangan kita ke atas, nah itu nanti akan masuk ke overlay, ke pemilih warna. Jika X 0 sampai 218, berarti harus diingat bahwa 0 itu dari atas dan dari kiri ya. Jadi 0 sampai 110, 0 sampai 218 berarti di kanan kiri. Maka memilih header yang pertama. Ini harus bisa dihitung sendiri-sendiri ya. Misal 1280 pixel, Anda berapa gambar, kemudian pakai skala, nanti dihitung sendiri bisa. Kemudian
Di sini adalah kalau yang terbuka bukan dua-duanya, maka nanti tidak akan terjadi apa-apa. Jadi tadi yang pertama adalah kalau terbuka maka akan memilih warna, kalau tidak ada terbuka maka tidak ada apa-apa. Dan yang ini if ini adalah untuk if draw color 0. Jadi kalau warnanya kita set jadi 0 atau yang terakhir tadi ya untuk penghapus. Nah, ini eraser thickness. Ya, jadi eraser thickness ini daripada kita atur manual di sini dan juga ada brush thickness daripada kita atur manual, maka kita buat variabel yang ada di sini. Jadi kalau ingin penghapusnya lebih tebal atau lebih tipis, maka dari sini bisa diatur dibesarkan atau dikecilkan. Selanjutnya untuk combine, overlay, dan canvas. Nah, ini kita buat image-nya, kita buat menjadi grayscale. Kenapa harus dibuat grayscale? Karena kanvasnya itu hitam ya. Jadi antara kamera dengan kanvas gambarnya, untuk menyatukan gambarnya itu harus kita buat grayscale dulu. Kemudian kita buat binary inverse-nya. Jadi mana yang warna apa itu di mana. Kemudian nanti kita putar lagi dari grayscale menjadi BGR lagi untuk menyatukan gambarnya. Kemudian di bawah ini ada overlay-nya tadi. Jadi overlay yang kami buat 100 kali 1280 pixel. Jadi dari 0 sampai 100 dari atas, artinya dari atas 0 sampai 1280 berarti dari kiri sampai ke kanan untuk headernya. Kemudian yang ini juga sama, dari 680 ke 720, 0 ke 1280. Ini untuk nama windownya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk demorannya akan diterangkan oleh teman saya, Syahrul. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menjalankan program, saya izin sebentar untuk mematikan kamera. Untuk menjalankan program, pertama kita buka script yang telah kita buat tadi, terus kita run programnya. Kita tunggu sebentar sampai programnya muncul. Nah, beginilah bentuk program yang telah kita buat tadi. Nah, ini adalah contoh dari hand tracking mode. Ini kalau posisi tangan saya mengepal, maka tidak akan dikenali oleh sistemnya. Kalau untuk jari telunjuk, maka akan secara default akan menggambar dengan warna merah. Nah, seperti ini. Untuk memilih warna lain atau memilih penghapus, kita menggunakan dua jari untuk memilihnya. Seperti ini. Nah, jika kita masih dalam posisi dua jari, maka program tidak akan mendeteksi kita akan menggambar. Untuk menggambar, kita harus menggunakan satu jari. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita ingin menghapus gambar kita tinggal memilih ikon penghapus. Nah, untuk menghapus, sama seperti halnya menggambar, kita harus menggunakan satu telunjuk jari. Nah, sekian running program dari saya. Jika untuk menutup program, kita menggunakan ini, Stop Virtual Painter. Untuk demo program saya akhiri, saya kembalikan ke saudara Dimas. Nah, jadi Virtual Painter seperti yang tadi sudah teman-teman semua saksikan. Jadi itu adalah program di mana di dalam program untuk menggambar. Nah, pada saat menggambar itu menggunakan sensor yang akan memindai tentang jari-jari dari tangan kita yang digunakan untuk menggambarnya. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Apabila masih ada yang kurang jelas dan sekiranya perlu ditanyakan, silahkan kalian
isi atau ketikkan komen pada kolom komentar di bawah. Kan kami jawab semampu kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 10 sekali lagi pamit undur diri apabila dalam penyampaian presentasi dari kami terdapat mungkin banyak salah kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.